dari NIM 230404060. Saya Masai Monika Azara dengan NIM 230210404037. Saya Fatia dengan NIM 230210404054. Saya Diandra Paramita dengan NIM 2302104043. Saya Tasal Kami dengan NIM 230210404058. Kami dari program studi Hukum Ekonomi Syariah membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami yang berjudul Hukum Acara Perdata. Dosen pengampu kami, Dr. Haji Muhammad Lukmanul Hakim Basari, SHMH. Saya akan menjelaskan pengertian dari sita, dasar hukumnya, dan macam-macam sita. Sita dalam hukum acara perdata adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang milik pihak lawan selama proses perkara berlangsung atau untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Dasar hukumnya yaitu yang pertama 1. Pasal 227 KIR dan pasal 261 RPG. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUA Perdata). Yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Yang keempat, Pasal 1907, 1908 dan 99 KIR serta pasal-pasal terkait dalam IRBG. Yang terakhir, macam-macam sita. Yang pertama ada sita jaminan, sita revendikasi, dan sita penyesuaian. 4. Sita marital, dan kelima sita eksekusi. Dalam sistem hukum, upaya hukum adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan untuk mencari keadilan atau memperbaiki putusan tersebut. Upaya hukum terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan waktunya dan sifatnya. Berikut adalah macam-macam upaya hukum, pengertian dan tujuannya. Yang pertama, upaya hukum biasa. Pengertian upaya hukum biasa adalah langkah hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap atau belum final. Macam-macam hukum biasa. Yang pertama yaitu banding, diajukan ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi, misalnya dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. Tujuannya meminta memeriksa ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, kasasi, diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat banding. Tujuannya menilai apakah hukum telah diterapkan dengan benar, bukan menilai fakta. Yang ketiga yaitu perlawanan, diajukan terhadap putusan verstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat. Tujuannya memberi kesempatan tergugat yang tidak hadir untuk membela diri. Yang kedua ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah langkah hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau increase final judgment. Macam-macamnya adalah 1. Peninjauan kembali atau PK yang diajukan ke Mahkamah Agung atas dasar adanya bukti baru atau novum atau kehilafan hakim. Tujuannya mengoreksi kekeliruan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua ada grasi atau khusus pidana, permohonan pengampunan kepada Presiden RI oleh terpidana. Tujuannya keringanan atau penghapusan hukuman. Yang ketiga ada amnesti dan abolisi atau pidana politik, diberikan oleh Presiden kepada pelaku tindak pidana tertentu atau biasanya berkaitan dengan politik. Tujuan rekonsiliasi nasional atau kepentingan negara. Tujuan umum upaya hukum adalah 1. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, menjamin. 3. Asas-asas eksekusi. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali untuk beberapa pengecualian seperti eksekusi putusan sementara atau eksekusi berdasarkan rumus akta. Eksekusi dilakukan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Hukum eksekusi
dilakukan untuk melaksanakan putusan yang hukum. 4. Prosedur eksekusi. Permohonan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Pemberitahuan, pihak yang akan dieksekusi memberitahu atau dimintakan untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Eksekusi, pelaksanaan. Jika amanah tidak diindahkan, maka dilakukan eksekusi. 5. Pengecualian, eksekusi putusan sementara. Dalam keadaan tertentu, putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi seperti eksekusi terhadap putusan sementara. Eksekusi berdasarkan gros akta. Salinan akta otentik dapat dieksekusi, misalnya gros akta pengakuan utang atau gros sita. Dasar hukum eksekusi adalah ketentuan yang mengatur tentang tindakan paksaan yang dilakukan oleh pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah atau tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Dasar hukum ini meliputi pasal-pasal dalam HIR dan RBG, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Elaborasi. Yang pertama, HIR dan RBG. Pasal 195 hingga 224 HIR, pasal 206, pasal 228 RBG, aturan tentang pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi yang masih aktif. Pasal 209 hingga 223 HIR telah dinyatakan tidak berlaku, dan pasal 224 HIR atau pasal 258 RBG, aturan tentang progres akta, salinan akta otentik yang dapat dieksekusi. Pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG, aturan tentang eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. 2. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan dan kewajiban dalam eksekusi. Macam-macam eksekusi. 1. Eksekusi real. Eksekusi terhadap putusan yang memerintah untuk menyerahkan suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Contoh, pengosongan rumah, penyerahan kendaraan, pengambilan tanah. 2. Eksekusi uang. Eksekusi terhadap putusan yang mewajibkan pihak yang kalah membayar sejumlah uang. Contoh, putusan membayar utang, ganti rugi atau denda. 3. Eksekusi dengan sita eksekusi. Dilakukan dengan penyitaan barang milik tergugat untuk dijual, lelang, hasilnya digunakan membayar utang kepada pihak tergugat. Prosedur pemohonan sita, menetapkan, melaksanakan lelang. 4. Eksekusi pengosongan. Dilakukan ketika pihak tergugat menolak untuk menggosongkan bangunan tanah yang bukan haknya lagi setelah ada putusan pengadilan. Biasanya didampingi aparat polisi dan Satpol PP. 5. Eksekusi non-real, tidak langsung. Eksekusi yang dilakukan secara tidak langsung biasanya dengan ancaman denda atau hukuman jika tidak dilaksanakan. Contoh, putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu seperti menghentikan usaha atau membongkar bangunan. 6. Eksekusi putusan pidana. Dilakukan oleh jaksa untuk melaksanakan putusan pidana seperti hukuman penjara dan denda, hukum mati atau hukum lainnya. Dilaksanakan oleh kejaksaan selaku eksekutor putusan pidana. 7. Eksekusi sukarela. Dilakukan jika pihak yang kalah bersedia melaksanakan putusan tanpa paksaan atau permintaan paksa. Biasanya terjadi saat para pihak masih memiliki hubungan baik. Baik, itulah hasil presentasi kami. Jika kami ada salah katakan, mohon maaf. Kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya. Kami dari kelompok 5 yang beranggota. Dari sana.